baca Quran, tak mengingat Allah, berarti selama ini ibu menikah dengan zombie. Kalau bapak punya istri, ikut pengajian, baca Quran, sholat berjamaah, berarti istri bapak hidup. Tapi kalau istri bapak tidak sholat, tidak berzikir, tidak berjamaah, tidak baca Quran, berarti selama ini istri bapak adalah mak lampir. Jangan heran kalau anaknya jadi tuyul, hantu. Masyarakat yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan masyarakat hidup. Innaka la tusmi'us summa. Kau tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Yang mati yang mana? Bukan mati yang di kuburan itu. Yang di kuburan itu bisa mendengar apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau orang mati di kuburan tak bisa mendengar, untuk apa kita diajarkan ucapan salam lewat di kubur? Lewat di kubur itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Lewat kubur mengucapkan salam, itu menunjukkan orang yang dikubur bisa mendengar. Mana dalilnya hadis orang dikubur bisa mendengar? Orang dimasukkan ke liang lahat, dia mendengar suara gesekan sandal orang yang meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan kubur itu, pulang kita ke rumah, anak menantu sahabat kerabat tetangga yang pulang ke rumah mengantar jenazah, jenazah itu mendengar suara gesekan sendalnya, kresek kresek kresek. Bayangkan kita di kamar sendirian, gelap, mati lampu, kita dengar suara gesekan sendal orang jauh meninggalkan kita. Begitulah sunyinya di liang lahat. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Satu cuman, wa amaluhu. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, berbentuk wujud makhluk yang akan menemani kita di liang lahat, liang kubur. Apa kata dia? Aku adalah amalmu. Kalau amalnya baik, sholatnya khusyuk, zikirnya banyak, sholawatnya bagus, sedekahnya melimpah ruah, akulah amalmu yang baik, bentuknya pun baik. Tapi kalau dia mabuk, berzina, minum khamar, membicarakan aib orang lain, berbentuk makhluk yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang menakutkan. Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu. Apa kau tak ingat dengan aku? Maka semuanya akan kita jadikan sebagai sahabat. Yarji'usnani, yang menemani orang sampai ke liang lahat ada tiga. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah ahluhu, keluarganya. Kalau suami meninggal, istrinya ikut mengantar. Kalau suami ibu meninggal, ibu ikut apa tidak mengantar? Ikut kata dia. Mau masuk ke dalam? Enggak. Hah? Dengar tuh Pak? Tidak kata. Jadi kalau ada ibu-ibu yang menangis di liang lahat, di liang kubur, pernah mungkin Bapak Ibu melihat orang mengantar jenazah, lalu kemudian istrinya menangis? Udah. Banyak orang melarang, banyak buya-buya, ustaz-ustaz melarang. Jangan. Istrinya mau masuk ke dalam, jangan. Kalau saya enggak, saya biarkan aja. Tak akan masuk, dia cuma bersandiwara aja. Tidak ada orang mau ikut orang mati. Yang mau ikut cuma satu. Wa amaluhu amal. Sempat-sempatkanlah melangkahkan kaki ke masjid. Sempat-sempatkanlah menyapu, mengusap kepala anak yatim. Sempat-sempatkanlah berzakat, berinfak, bersedekah. Sempat-sempatkanlah mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Sempat-sempatkanlah menolong anak yatim, fakir, miskin. Karena sampai masanya nanti kita mau tapi tak sempat. Sekarang masanya sempat tapi tak mau. Sampai masanya nanti mau tapi tak sempat. Suara azan sayup-sayup masuk ke telinga di ruang ICU rumah sakit umum. Hayya 'alas shalah. Mau ke masjid tapi tak mampu. Kaki terbaring. Kena penyakit apa? COVID-22. COVID-19 balik, sudah lewat sudah. Bermutasi ini apa? Berkembang lebih canggih dari sebelumnya. Amboko bodoh dalam masalah virus. Jadi yang mau tanya ke dokter, Pak dokter,
kenapa orang sudah vaksin 2 kali tetap kena COVID? Karena COVID-nya bermutasi, Pak Ustadz. Mutasi itu apa? Payah lo menjalihkan ke profesor lo kecil. Berkembang lebih dari yang terpikirkan manusia. Dulu orang cukup dengan cuci tangan, pakai masker, insya Allah selamat. Kenapa? Karena COVID tidak masuk ke telinga. COVID hanya masuk ke mulut dan ke hidung. Itu maka 2 kan ditutup. Bayangkan kalau nya bermutasi masuk ke telinga. Apa sumbek telinga saudara? Tidak ada tausiah, tidak ada khutbah lain. Jumat iko indah ada khutbah dek telinga awak tak sumbek sadonya. Ternyata air liur yang keluar dari mulut orang terkena COVID lalu kemudian bisa bertahan selama 20 menit dia di udara. Mutasi terakhir, bisa dia bertahan di udara selama 20 menit mencari mana mulut yang terbuka. Nampaknya masuknya ke dalam tanpa harus berbicara. Walaupun orangnya bicara sudah pergi. Makanya sesudah hambo pai beko asemprot leko. Jadi jangan kini sakit hati ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selalu ada berkembang terus. Virus berkembang. Tapi kenapa hati kita tidak berkembang? Tidak semakin kuat, melemah karena 2 sebab. Yang pertama, godaan setan. Yang kedua, sifat hawa nafsu. Sifat hawa nafsu itu dari dalam diri sendiri. Tapi sifat hawa nafsu dengan godaan setan seperti api di lalang yang kering. Ada lalang kering bekas memanen padi lalu bertumpuk jerami, tidak akan mungkin terbakar kalau tidak ada api. Tapi kalau ada api di dalam, setan datang mengipasnya. Bolak-balik setan itu mengipas setengah mati. Kalau tidak ada bibit api tidak akan terbakar. Jadi kalau hitung salah, yang salah itu setan atau diri kita? Diri kita dulu. Jadi setan tidak terlalu salah. Jadi kita kalau terlalu banyak menyalahkan setan, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan, nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking terlalu seringnya setan disalahkan. Suaminya selingkuh, setan juga salah. Kalau bolehlah setan itu berbicara di halayak umum, kecil setan. Ampun tidak salah, suami angkunan gatal kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan hanya bisa menggoda manusia. Ibarat api yang sudah mulai ada nyalanya, setan hanya meniup-niup, mengembus-embus, mengipas-ngipas, membesarkan. Makanya ketika ada bibit api, cepat-cepat dipadamkan dengan istighfar. Begitu teringat macam-macam. Astagfirullah. Pernah tak Bapak Ibu berjumpa orang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tengok apa? Tengok pacar lama. Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas dalam hatinya dosa, maksiat, langsung dia fastaghfirullah, mengucapkan istighfar. Sependek-pendek astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar, induk dari segala istighfar. Dibaca pagi, dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, dijaga Allah sampai malam. Dibaca tengah malam, dijaga Allah sampai subuh. Amalan-amalan ini adalah hisnul hasin, benteng. Kalau kita punya kerajaan pagaruyung, dibangun benteng untuk menjaga jangan sampai musuh datang. Benteng kita adalah zikir. Itulah maka subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, sholawat zikir. Tapi zikir yang paling afdal adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Ada saatnya zikir pelan dalam hati. Ada saatnya zikir kuat. Kapan zikir kuat?
Tengok situasi. Idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Acara menyambut bulan suci Ramadan, pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori Kota Padang, juara musabaqah tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang disuruh la ilaha illallah. Apa pajago? Orang baca Quran dengarlah baik-baik. Tapi ada masanya orang berzikir kuat. Kapan berzikir kuat? Membacakan zikir ruqyah. Orang yang kerasukan setan, diganggu jin, membacakan zikir untuk orang yang diganggu jin, tak bisa pelan-pelan, tak bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mesti kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kuat. Karena kalau pelan, kata setannya, kok pelan kali, kok belum makannya. Makanya azan itu dicari orang yang suaranya paling kuat, paling melengking, dalam rangka menyambut 1 Muharram. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tausiah, adakan lomba azan. Lomba azan 1 Kota Padang untuk surau Langgar Musola. Yang juara akan diberangkatkan umroh. Setuju? Bapak Ibu setuju, anaknya tak setuju, tahu dia tak akan berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang paling melengking, suara anak muda. Insya Allah pejabat-pejabat kalau pensiun, kalau meninggal, ada penggantinya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, belum sampai masanya, ada penggantinya. Tapi muazzin, imam, khotib, Bilal, berapa banyak jenazah tak dimandikan. Begitu dibuka masih pakai kaos oblong. Kenapa? Karena yang memandikan tak sanggup, saking banyaknya orang mati meninggal dunia. Ini kejadian yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Hak atau hoax? Hak, kebenaran, nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bangun generasi ini? Di masjid. Mencari pemimpin di masjid, mendidik anak muda di masjid, pengajian tabligh akbar di masjid. Sekarang tak bisa lagi pengajian karena Covid, mesti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, hand sanitizer, pakai masker, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat majelis-majelis kecil, penyelenggaraan jenazah. Anak-anak ini bagaimana menanamkan sayang kepada Bapak Ibu. Anak-anak ini kalau tidak diajarkan tentang mati, mereka tidak sayang kepada ibu. Dianggapnya ibu ini akan hidup terus, dianggapnya bapak tak pernah mati. Padahal sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa. Tak mempan kalau cuma nasihat. Kau baik-baik belajar nak, nanti mak mati, biar aja. Kau mesti baik-baik, nanti ayah kau mati, kau jadi anak yatim. Nggak apa-apa kata dia. Tapi dengan mengajarkan penyelenggaraan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di lingkungan musola kita, mari kita bawa anak-anak kita ke musola. Hari Ahad pagi libur sekolah, maka kita bawa. Untuk apa? Penyelenggaraan jenazah. Diajarkan dia bagaimana mulai talqin orang yang mau mati sakratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mau mati dihidupkannya TikTok. Jangan sampai kita mau mati diputarkannya lagu dangdut. Makku dulu kalau mau masak lagu dangdut kesukaan dia, ini mau sakratul maut, dengarlah mak. Apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia tengok, itulah yang akan dia berikan kepada kita di saat akhir kita mau menutup mata, saat nyawa kita keluar mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita didik ini? Di dalam masjid. Jadi masjid bukan sekedar tempat ibadah, ritual, sholat semata, pendidikan. Hari ini sekolah tak sanggup buka. Berapa banyak orang tua yang sudah meminta-minta, tak tahan, ingin anak-anak offline tetap muka. Tapi karena menjaga, apalagi sudah level 4, protokol kesehatannya mesti ketat, tak berani kepala sekolah, tak berani kepala dinas. Maka pendidikan non formal, menjaga anak-anak, masjid
menjadi tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti masjidnya cantik tapi tidak lagi menebarkan hidayah. Alhamdulillah, saya menduga tadi ini kita tidak ada informasi. Karena kalau sampai tahu diberitakan Abdul Somad pengajian bisa melimpah ruah, ramai, 2 hari pulang dari Padang langsung masuk penjara, nauzubillah. Maka tak ada informasi, datang begitu saja. Tapi Masya Allah tabarakallah, jamaah sholat subuh penuh. Artinya apa? Bahwa kita tetap istiqomah sholat berjamaah. Karena sampai masanya nanti keinginan luar biasa. Orang-orang mati itu Bapak Ibu kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah, hai mayat, hai orang mati, kalau ku kasih kau hidup semenit, sedetik, kau mau apa?" Apa kata orang mati? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Kasihlah aku waktu walau sekejap sebentar saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa as-saddaqa. Aku mau bersedekah. Wa akum minas solihin. Aku ingin jadi orang yang soleh, bukan soman. Soleh. Orang mati itu ingin soleh. Yang selama ini dia tidak pernah mau ke masjid, yang selama ini kerja mulutnya membicarakan aib orang lain, yang selama ini matanya melihat yang tak diridhai Allah, yang selama ini kakinya tak pernah dipakai untuk melangkah ke rumah Allah. Ternyata sesudah mati apa kata dia? Aku ingin menjadi orang soleh. Wa akum minas solihin. Aku ingin jadi orang soleh. Itulah maka ibu-ibu yang mengandung anak doanya selalu Rabbi habli minas, jadikan anakku soleh. Belum pernah saya dengar ibu-ibu hamil doanya, ya Allah jadikanlah anakku S3 di Jepang. Itu nanti. Yang pertama kali ingin anak soleh. Waktu anak lahir, si bapak ingin anaknya soleh, maka yang dibisikkannya ke telinga si anak, asyhadu an la ilaha illallah. Bisikannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Jadi apapun kau nanti nak, jadi jenderal, jadi penguasa, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, kau tetap menyembah la ilaha illallah. Saat lahir dibisikkan la ilaha illallah, saat mati pun dibisikkan. Ibu-ibu kalau suami ibu nanti sakratul maut, bisikkan la ilaha illallah. Jangan bisikkan di masurek tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, hari ini Bapak Ibu boleh ketawa, tapi fakta nyata akan terjadi di akhir usia kita. 2 gendangnya. Kalau tak kita yang membisikkan, kita yang dibisikkan. Ada masanya nanti kita membisikkan ke telinga orang la ilaha illallah. Ada masanya nanti kita dibisikkan. Tapi kalau sakitnya sudah nampak tanda-tanda mati, jangan mentang-mentang ceramah subuh ini tentang mati, sore nanti bapak itu demam-demam sedikit lah, alun lah ya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup pasti berakhir. Macam tanaman, tumbuh, bertunas, bercabang, berbatang, berputih, berbunga, berbuah, layu, kering, mati. Muda, ganteng, cantik, kaya, berkuasa, terkenal, tua, ompong, peot, top, mati. Selesai. Tinggal kenangan semata. Tapi ada orang yang tak mati. Siapa dia? Orang yang punya peninggalan-peninggalan. Buya Hamka tak pernah mati. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sampai hari ini anak-anak muda masih menonton filmnya. Apa filmnya? Film Zainuddin meneteskan air mata mengenang Hayati. Judulnya Tenggelamnya Kapal Pandarwi. Sampai hari ini orang masih membaca tafsirnya. Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Maka kalau ada anak-anak bapak ibu yang punya bakat menulis novel, menulislah nak, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cara mau kekal abadi, menulis. Yang tak punya bakat menulis, bangun masjid. Yang tak punya bakat bangun masjid, bangun pesantren. Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, tapi jasanya sampai hari ini kekal abadi. Pesantren
Inyak Candung masih tegak berdiri. Saya dibawa ke pesantren Inyak Candung, saya dibawa ke Parabek, saya dibawa ke Diniah Putri, saya dibawa ke Tawalib Padang Panjang, menunjukkan kepada saya, hai Abdul Somad, Syekh Ibrahim Musa Parabek meninggal, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, Haji Abdul Malik Karim Amrullah meninggal. Jasadnya yang hilang, tapi namanya tetap disebut, dia tetap kekal abadi. Adapun kita yang tak punya jasa apa-apa untuk kehidupan, berlalu. Sama seperti mobil, lewat, hilang, lewat, hilang, lewat, hilang. Kalau hidup kita cuma lewat, hilang, bagus jadi mobil, tak usah jadi orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Abdul Somad akan dikenang orang? Wallahu alam bisawab. Tapi sampai hari ini Ustaz dikenang orang. Ya, karena YouTube masih ada. Kalau YouTube-nya hilang, ada yang tak hilang dari hati orang. Apa dia? Al-hub, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan senantiasa dengan siapa yang dicintainya. Kalau orang cinta, jauh terasa dekat. Kalau orang cinta, hilang, tua, sakit, mati, tapi tetap ada dalam hatinya. Kalau cinta, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini orang masih tetap menyebut namanya. Tidak pernah waktu jam itu menit detik kosong dari menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tik 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 tik, tak pernah kosong menyebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jepang yang pertama kali menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jepang, karena matahari terbit dari timur, bukan dari Jepang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qamat 1 kali. Salat tahiyatul masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyatul masjid qabliyah subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'diyah tak ada ba'diyah subuh. Salat sunat isyraq 2 rakaat, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya. Belum lagi mulut-mulut yang berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Somad kok berselawat pakai sayyidina? Sayyidina artinya pemimpin kami. Saya bersolawat tidak pakai Sayyidina, tidak apa-apa. Tak usah berkelahi antara Sayyidina dan tak Sayyidina. Karena kalau antara Sayyidina dengan Sayyidina berkelahi, yang ketawa, yang tak bersolawat. Ustadz tadi imamnya kalau tidak baca bismillah jahar. Memang ada mazhab yang bismillahnya sir. Mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maroko tempat saya kuliah, mazhabnya Maliki. Bismillahnya tak ada sama sekali. Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mazhab yang tak ada, langsung ke ayat. Ada imam maju, langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab grogi. Lagi groginya tak lupa membaca Fatihah. Selama masih ada dalam 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat mazhab ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita masih ada konflik di luar masjid. Antara ke masjid atau tak ke masjid. Nanti sesama dalam masjid berkonflik lagi. Dan setan lebih semangat di luar masjid atau dalam masjid? Dalam masjid. Jangan sangka kalau sudah masuk masjid setan tak mengganggu. Kalau masjid setan tak mengganggu dalam masjid, tak ada orang berkelahi dalam masjid. Buktinya perkelahian dalam masjid. Berapa banyak orang kiblatnya satu, Allahnya satu, imamnya satu, tapi hati jamaahnya bercabang-cabang. Masuk masjid tengok musuh hamba di mana. Di situnya. Kalau itu hamba siko. Di sikonya. Kalau itu hamba siko. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu, tapi hati mereka bercabang-cabang.
Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa. Setan itu kalau dicaliaknya orang lah sholat, ini putus asa. Putus asa untuk mengajak orang menyembah setan. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, kejek setan. Tapi kalau orang sudah sholat, setan sudah putus asa. Dia masuk dari pintu yang lain. Pintu mana? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Orang sholat itu mulai mencari-cari kesalahan. Orang yang sholat itu mulai mencari-cari aib. Orang yang sholat itu mulai hasad. Maka kita berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, dengki, busuk hati. Setan menggoda manusia. La atiyannahum min baini aydihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Wa an aymanihim, datang dari kanan. Wa an sama'ilihim, datang dari kiri. Setan itu kerjanya serius. Datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Jadi kalau ada orang tak serius mengajak orang ke masjid, yuk kita ke masjid. Sekali aja. Kata setan, aku aja mau masuk neraka serius, kata setan. Kau mau masuk surga santai. Maka perlu serius. Ini masjid bisa dibangun karena keseriusan yang luar biasa. Kipasnya lengkap, AC-nya lengkap, walaupun ada yang udah dipasang dicopot lagi. Kacanya Masya Allah, tabarakallah. Orang dari luar menengok kita di dalam ini macam menengok akuarium raksasa. Cantik, cantik musola ini luar biasa. Tinggal lagi kita jaga, karpetnya mantap, berwarna-warni, tirainya juga mantap, kipas AC, lampu, semuanya sudah lengkap. Rukun-rukunnya sudah sempurna, tak lagi ada kekurangan. Tinggal lagi kita istiqomah memakmurkan musola. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah bisa terbang di atas awan, karamah bisa berjalan di atas air, karamah kebal senjata tajam. Tapi kalau tidak istiqomah, berarti datangnya dari setan. Kelebihan kita dari setan adalah karena istiqomah. Karena iblis pun pernah menyembah Allah tapi tak istiqomah. Iblis pernah berada di surga, terusir dari surga karena tidak istiqomah. Maka kalau mau membedakan kita dengan setan dan iblis, ada terletak pada istiqomah. Cara istiqomah mesti berjamaah. Karena sulit untuk istiqomah kalau tidak berjamaah. Setelah berjamaah kita istiqomah, insya Allah ditutup dengan husnul khatimah. Anak bapak berapa? 3. Yang pertama istiqomah. Nomor 2 husnul khatimah. Yang terakhir berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Dimulai 5:30, sekarang 6:30. 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini menjadi bekal kita menghadap Allah. Kita berjumpa nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami subuh ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang kau titipkan amanah di ujung jari mereka, jadikan mereka orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kota Padang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim.